Halo semua, perkenalkan namaku Muhammad Yoriskianto dari Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 19050974069 dan dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Yuk, mari kita belajar tentang logika fusi. Bernama lengkap Lafali Asghar Zadeh. Beliau adalah penemu pertama logika fusi. Beliau kelahiran di Baku, Azerbaijan. Beliau merupakan bapak dari logika fusi yang merupakan peletak dasar-dasar fusi logik. Sistem fusi saat ini banyak digunakan dari mesin elektronik, kontrol hingga sains. Zadeh mengatakan bahwa integrasi logika fusi ke dalam sistem informasi dan rekayasa proses adalah menghasilkan aplikasi seperti sistem kontrol, alat-alat rumah tangga, dan sistem pengambil keputusan yang lebih fleksibel, mantap, dan canggih dibandingkan dengan sistem konvensional. Dalam hal ini, kami dapat mengatakan bahwa logika fusi memimpin dalam pengembangan kecerdasan mesin yang lebih tinggi. Produk-produk berikut telah menggunakan logika fusi dalam alat-alat rumah tangga seperti mesin cuci. Apa sih logika fusi itu? Nah, kalau menurut Kusuma Dewi pada tahun 2004, logika fusi adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output, mempunyai nilai kontinu. Fusi dinyatakan dalam derajat dari suatu keanggotaan dan derajat dari suatu kebenaran. Oleh sebab itu, suatu dapat dikatakan sebagian benar dan sebagian salah pada waktu yang sama. Fusi dapat dikatakan sebagai berikut. Sebuah logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Dalam teori, logika fusi suatu nilai bisa bernilai benar atau salah secara bersama. Namun, beberapa besar keberadaan dan kesalahan suatu tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Logika fusi memiliki derajat keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1, berbeda dengan logika digital yang hanya memiliki dua nilai 1 atau 0. Logika fusi digunakan untuk menerjemahkan suatu besaran yang diekspresikan menggunakan bahasa linguistik. Misalkan, besaran kecepatan laju kendaraannya diekspresikan dengan pelan, agak cepat, cepat, dan sangat cepat. Konsep dasar pada logika fusi. Berikut adalah teori logika fusi. Teori logika fazi. Teori fazi menggunakan logika yang menyatakan bahwa suatu nilai dapat memiliki range 0 sampai dengan 1, hitam sampai dengan putih, dan teori fazi ini digunakan di negara Amerika. Tetapi teori fazi ini juga menjadi di Jepang karena fazi merupakan teori boolean yang hanya mengenal angka 0 dan 1 dan iya atau tidak. Logika fazi yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai logika kabur atau logika samar, dapat diartikan sebagai logika baru yang sudah lama. Ini karena ilmu tentang logika fazi secara modern dan metodenya ditemukan pada tahun 1965. Namun, konsep logika fazi sudah melekat pada diri manusia. Sejak manusia ada, konsep logika fazi dapat dengan mudah kita temukan pada perilaku manusia dalam keseharian. Misalnya, pedal gas kendaraan akan kita tekan dengan tekanan tertentu sesuai kecepatan yang kita inginkan. Beberapa besar tekanan yang kita berikan, kita cenderung memberikan hadiah kepada seseorang.
dengan nilai tertentu sesuai dengan manfaat orang tersebut kepada kita. Berapa besar nilai hadiah yang akan kita berikan? Nah, lanjutannya, kita akan marah kepada orang yang merugikan kita. Berapa besar kemarahan kita? Kita tidak bisa menjawab dengan pasti. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di atas, inilah beberapa contoh kasus yang bisa dijelaskan menggunakan konsep logika fuzzy. Sebagai contoh, adalah robot yang menggunakan fuzzy logic dapat memprediksikan kapan ia harus bertindak atau menghindar saat ada halangan di depannya dengan hanya ada peringatan awas dan tanpa ada hitungan matematis yang diberikan oleh user. Sedangkan robot yang menggunakan algoritma pemrograman konvensional tidak akan dapat memutuskan sendiri untuk menghindar dari halangan yang ada di depannya. Berikutnya adalah perbedaan logika klasik atau tegas dengan logika fuzzy. Yang pertama, terdapat perbedaan mendasar antara logika klasik dengan logika fuzzy. Sebagai contoh, perhatikan dua kalimat perintah berikut ini. A. Pisahkan kelompok mahasiswa yang memiliki PC dan kelompok mahasiswa yang tidak memiliki PC. Buat kelompok mahasiswa yang pandai dan kelompok mahasiswa yang bodoh. Penjelasannya berikut. Pada kalimat A, kita dapat membedakan secara tegas antara kelompok mahasiswa yang memiliki PC dengan kelompok mahasiswa yang tidak memiliki PC. Karena ada batasan yang nyata antara kedua kondisi tersebut. Pada kalimat B, tidak terdapat batasan yang nyata antara pandai dengan bodoh, sehingga kita sulit membedakan mahasiswa yang pandai dengan mahasiswa yang bodoh. Berikutnya ada ketidakjelasan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui kondisi ketidakjelasan seperti kalimat B. Kalimat B tadi merupakan sebuah ketidakjelasan. Ketidakjelasan yang kita alami dapat kita lakukan menjadi banyak. Selain itu, ada keambiguan. Terjadi karena suatu kata istilah memiliki makna lebih dari satu. Contoh, bulan maknanya adalah suatu benda langit, namun makna lainnya adalah bagian dari tahun. Selain itu ada keacakan, karena hal yang kita inginkan belum terjadi. Contoh, besok akan hujan. Seperti itu contohnya keacakan. Ada lagi ketidaktepatan, disebabkan karena alat atau metode pengukuran yang tidak tepat. Contoh, volume. Berikutnya adalah ketidakjelasan akibat informasi yang tidak lengkap. Contoh, ada kehidupan di luar angkasa. Selanjutnya, kekaburan semantik. Akibat suatu kata atau istilah memiliki makna yang tidak dapat didefinisikan secara tegas. Contoh, cantik, pandai, dan sebagainya. Dari kelima kelompok tadi, ketidakjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pembahasan logika fuzzy berada pada kekaburan semantik. Kekaburan semantik pasti ada dalam kehidupan manusia. Bahkan kita sering mengambil keputusan dari kondisi kekaburan semantik. Kekaburan semantik mempunyai definisi seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa kata atau istilah memiliki makna yang tidak dapat didefinisikan secara tegas. Selanjutnya yaitu memasuki tentang pembahasan aturan fuzzy pada if-then. Metode penalaran secara monoton digunakan sebagai dasar untuk teknik implikasi fuzzy. Meskipun penalaran itu sudah jarang sekali digunakan, namun kadang masih digunakan untuk penskalan fuzzy. Jika dua variabel buah fuzzy direlasikan dengan implikasi sederhana sebagai berikut. If X is A, then Y is B, atau Y sama dengan F dalam kurung X A tutup kurung buka kurung B, maka sistem fuzzy dapat berjalan tanpa harus melalui komposisi dan dekomposisi fuzzy. Nilai output dapat didefinisi secara langsung dari nilai keanggotaan yang berhubungan dengan antecedennya. Aturan fuzzy if-then atau disebut juga dengan aturan fuzzy
Fuzzy implikasi atau pernyataan kondisional fuzzy adalah aturan yang digunakan untuk merumuskan relasi kondisional antara dua atau lebih himpunan fuzzy. Bentuk umumnya seperti itu. Nah, selanjutnya menurut Kusuma Dewi pada tahun 2004 ada dua fungsi implikasi yang digunakan, yaitu yang pertama minimum. Fungsi ini akan memotong output himpunan fuzzy. Yang kedua adalah dot. Fungsi ini akan menskala output himpunan fuzzy. Contoh implementasinya seperti gambar yang sudah tertempel pada slide berikut. Gambar A seperti itu dan gambar B juga seperti itu. Aplikasi fungsi implikasi menggunakan operator min. Contohnya sudah ada pada yang atas, yang A. Kemudian yang B, aplikasi fungsi implikasi menggunakan operator dot seperti itu. Mungkin kalau memasuki pembahasan tentang alasan mengapa menggunakan logika fuzzy. Yang pertama, alasan pertama, konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Kemudian logika fuzzy sangat fleksibel. Dan yang ketiga, logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Keempat, logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinier yang sangat kompleks. Kemudian logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Kemudian logika fuzzy dapat bekerjasama dengan teknik. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Kemudian aplikasi yang menggunakan logika fuzzy, manajemen dan pengambil keputusan seperti manajemen basis data yang didasarkan pada logika fuzzy, tata letak pabrik yang didasarkan pada logika fuzzy, sistem pembuat keputusan di militer yang didasarkan pada logika fuzzy, pembuatan games yang didasarkan pada logika fuzzy, dan lain-lain. Kedua, ada ekonomi seperti pemodelan fuzzy pada sistem pemasaran yang kompleks. Kemudian klasifikasi dan pencocokan pola. Kemudian psikologi seperti logika fuzzy untuk menganalisis kelakuan masyarakat, pencegahan dan investigasi kriminal dan sebagainya. Ilmu-ilmu sosial terutama untuk pemodelan informasi yang tidak pasti. Kemudian ilmu lingkungan seperti kendali kualitas air, prediksi cuaca. Ada himpunan fuzzy, di mana himpunan fuzzy ini merupakan perkembangan dari himpunan tegas. Sedangkan himpunan tegas ini merupakan himpunan yang nilai keanggotaan dari elemennya yang memiliki dua kemungkinan derajat keanggotaan dengan adalah fungsi karakteristik dari himpunan. Sedangkan pada himpunan fuzzy, derajat keanggotaan untuk setiap elemennya terletak dalam interval 0,1. Nah, baik-baik ya teman, berikut merupakan video singkat menerapkan logika fuzzy pada mesin cuci.
Gimana? Sudah paham dengan logika fasi? Terima kasih semua. Maaf ya kalau dalam video pembelajaran tentang logika fasi ini masih banyak kekurangan. Nah, yang terpenting tapi jangan lupa like, comment, share, and subscribe.